Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen STIT At-Taqwa Bandung, yang saya hormati sebagai dosen pengampu mata kuliah fikih dan pembelajaran Bapak Dr. Bobang Pelita Nurisnan MAG, yang saya banggakan teman-teman mahasiswa STIT At-Taqwa Bandung. Perkenalkan, nama saya Maman Suherman dengan nomor NIM 1230 1260 16, prodi Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah, saya di sini mau mempresentasikan salah satu tugas mandiri mata kuliah fikih dan pembelajaran dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai presentasi kali ini. Diawali dengan puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, sehingga makalah yang berjudul fikih dan pembelajaran ini dapat diselesaikan dan baik dan tepat waktu. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah tetap mencurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Dr. Bobang Pelita Nurisnan MAG atas bimbingan dan arahan sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Semoga makalah ini dapat menambah wawasan pembaca dan memberikan manfaat praktis dalam memahami serta mengamalkan hukum Islam. Kami menyadari masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Bab 1. Latar belakang. Pentingnya ilmu fikih sebagai panduan hidup muslim dalam ibadah dan muamalah, serta tantangan dan upaya dalam proses pembelajarannya di sekolah. Mulai dari tujuan agar siswa memahami hukum Islam secara praktis, metode pembelajaran yang inovatif, atau misalnya diskusi, demonstrasi, e-learning, sehingga pengembangan bahan ajar yang efektif agar materi yang dianggap sulit menjadi lebih menarik dan mencapai tujuan pendidikan. Bab 2. Pembahasan. 1. Ruang lingkup fikih. Ruang lingkup fikih mencakup seluruh hukum Islam yang mengatur perbuatan manusia mukallaf, baik dalam hubungan dengan Allah atau ibadah maupun dengan sesama manusia atau muamalah. Secara lebih luas, fikih dibagi menjadi ibadah muamalah atau sosial ekonomi politik, jinayah atau pidana, munakahat atau perkawinan, dan akhlak atau adab. Ruang lingkup ini mencakup seluruh aspek kehidupan dan hukumnya, mulai dari yang wajib, sunnah, mubah, makruh, hingga haram. B. Sumber-sumber hukum fikih. Sumber hukum fikih utama adalah Al-Quran, hadis, ijma atau kesepakatan ulama, dan qiyas atau analogi. Al-Quran adalah sumber paling otoritatif, diikuti oleh hadis sebagai penjelas dan pelengkapnya. Ijma dan qiyas digunakan ketika tidak ada nas yang jelas untuk suatu masalah. C. Kegunaan mempelajari fikih. Kegunaan atau manfaat mempelajari ilmu fikih antara lain memahami hukum Islam untuk ibadah dan kehidupan sehari-hari, melaksanakan ibadah dengan benar, membekali diri dengan pedoman hidup di dunia dan di akhirat, serta membentengi diri dari pemahaman yang menyimpang. 2.
A. Pengertian belajar, mengajar, dan pembelajaran. Belajar adalah proses internal individu untuk memperoleh perubahan perilaku karena pengalaman. Mengajar adalah menyampaikan ilmu oleh pendidik. Mempelajari fikih adalah proses interaksi edukatif yang mengarahkan peserta didik memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum-hukum Islam atau ibadah dan muamalah, yaitu dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup, mencakup perencanaan, pelaksanaan oleh guru, hingga evaluasi oleh murid untuk membentuk takwa dan akhlak mulia. B. Hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran fikih adalah proses mendidik individu agar mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum-hukum Islam secara rinci dari Al-Quran dan Sunnah untuk diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan atau ibadah dan muamalah dengan tujuan membentuk pribadi yang bertakwa, berakhlak mulia, jujur, adil, serta mampu membangun kehidupan personal dan sosial yang harmonis sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan hanya teori, tetapi juga pembiasaan praktis untuk pedoman hidup sehari-hari. C. Model pembelajaran. Metode pembelajaran. 1. Model pembelajaran langsung, yaitu guru memfasilitasi pengajaran materi secara struktur, seringkali dengan ceramah dan tanya jawab. Kedua, model pembelajaran kooperatif adalah siswa belajar dalam kelompok kecil dengan metode seperti jigsaw, STAD, Student Team Assessment Division, atau Make a Match untuk mendorong interaksi dan pemahaman bersama. Ketiga, FICAM, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ini adalah pendekatan yang menekankan keaktifan siswa dan kreativitas guru. Keempat, pembelajaran berbasis masalah, yaitu siswa memecahkan masalah fikih nyata untuk memahami konsep. Kelima, pembelajaran berbasis proyek, yaitu siswa menghasilkan karya atau proyek terkait materi fikih. D. Strategi pembelajaran. 1. Pembelajaran langsung atau direct instruction. Fokus, yaitu guru menyampaikan materi secara langsung dan ringkas kepada siswa. Kelebihan, yaitu efisien untuk menyampaikan informasi dasar atau hukum-hukum syariat secara langsung. Penerapan, yaitu guru bisa menjelaskan materi fikih tentang toharoh atau ibadah dengan gaya ceramah. Yang kedua, pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL. Fokus, yaitu menghubungkan materi fikih dengan kehidupan nyata siswa untuk meningkatkan pemahaman dan relevansi. Kelebihan, yaitu membuat pembelajaran lebih bermakna dan membantu siswa menerapkan ilmu fikih dalam keseharian. Penerapan, yaitu membahas fikih sholat dengan melihat contoh langsung di masjid, atau membahas fikih zakat dengan studi kasus infak dan sedekah di lingkungan sekitar. Tiga, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Fokus, yaitu siswa ditantang untuk memecahkan masalah konkret menggunakan prinsip-prinsip fikih. Kelebihan, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan keterampilan memecahkan masalah siswa. Penerapan, yaitu memberikan kasus-kasus fikih seperti transaksi jual beli, hak dan kewajiban dalam keluarga, lalu minta siswa mencari hukumnya. Yang keempat adalah pembelajaran aktif atau active learning. Fokus adalah meningkatkan partisipasi aktif siswa melalui berbagai teknik seperti diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan mandiri. Kelebihan, yaitu memaksimalkan hasil belajar karena siswa tidak hanya pasif mendengarkan, melainkan aktif terlibat. Ketiga, penerapan, yaitu menggunakan diskusi kelompok, simulasi atau praktik langsung seperti simulasi wudhu
atau sholat. Metode pembelajaran. Metode klasik dan interaktif. 1. Tanya jawab atau dialogis, yaitu guru bertanya, siswa menjawab meniru cara Rasulullah SAW. Kedua, diskusi, yaitu kelompok memecahkan masalah fikih untuk mencapai kesimpulan bersama. Ketiga, ceramah, yaitu menyampaikan materi secara lisan, sering dikombinasikan dengan metode lain. Keempat, yaitu demonstrasi, guru atau siswa menunjukkan praktik fikih, misalnya wudhu, sholat secara langsung. Kelima, yaitu metode kisah dan ibrah, menggunakan cerita untuk mengambil hikmah. Keenam, yaitu metode latihan, yaitu pengulangan untuk menguasai gerakan dasar, misalnya gerakan sholat. Untuk metode inovatif dan berbasis teknologi, 1. Simulasi dan bermain peran, role playing, yaitu memerankan situasi fikih sehari-hari. Kedua, jigsaw learning, studi kasus, yaitu siswa belajar dari kelompok kecil lalu berbagi pengetahuan. Ketiga, proyek atau project based learning, siswa mengerjakan tugas proyek terkait materi fikih. Keempat, discovery learning, yaitu siswa menemukan konsep fikih sendiri melalui eksplorasi. Kelima, yaitu metode pembelajaran berbasis teknologi, menggunakan IoT board atau aplikasi interaktif seperti kuis agar lebih menarik. 3. Pengertian toharoh. Toharoh dalam Islam artinya bersuci atau membersihkan diri dari hadas, baik hadas kecil dan hadas besar, dan juga membersihkan diri dari najis atau kotoran, baik secara fisik maupun spiritual, agar sah untuk beribadah seperti sholat, membaca Al-Quran atau tawaf dengan menggunakan air, media suci lain seperti tanah atau tayamum. Ini adalah syarat utama dalam beribadah dan mencakup kebersihan badan, pakaian, dan tempat. B. Macam-macam toharoh. Macam-macam toharoh atau bersuci dalam Islam dibagi menjadi dua kategori utama. Satu adalah toharoh ma'nawiyah atau batiniah, yaitu membersihkan jiwa dari penyakit hati, syirik, iri, dengki, dan lain-lain, yaitu dengan taubat dan amal soleh. Kedua, toharoh hisiyah atau jasmaniah, yaitu bersuci fisik dari hadas kecil maupun besar dan najis menggunakan media seperti air, wudhu atau mandi, debu atau tayamum, atau istinja memakai air, batu, atau tisu. C. Tata cara melakukan toharoh. Tata cara melakukan toharoh meliputi wudhu, mandi wajib, dan tayamum yang bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil dan besar serta najis. Wudhu dilakukan dengan membasuh anggota tubuh secara berurutan, sementara mandi wajib dilakukan dengan membasuh seluruh tubuh setelah berniat menghilangkan hadas besar. Tayamum digunakan sebagai pengganti saat air tidak ada atau sulit dijangkau, yaitu dengan mengusap wajah dan tangan menggunakan debu yang suci. Kesimpulan fikih dan pembelajarannya adalah: fikih adalah ilmu hukum Islam praktis sebagai panduan hidup muslim secara menyeluruh, yaitu ibadah, muamalah, dan lain-lain. Sedangkan pembelajaran bertujuan membentuk pribadi beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan cakap menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, meliputi ranah kognitif atau pemahaman, efektif atau sifat, dan psikomotorik atau praktik dengan metode yang tepat untuk menghasilkan manusia muslim yang taat syariat. Demikianlah presentasi kali ini, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mandiri mata kuliah fikih dan pembelajaran dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Bobang Pelita Nurisman MAG. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.